Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Gusmanita, NIM 2120043 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini, saya akan membahas tentang jawaban UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, memperhatikan teks arti Quran Surat Yusuf ayat 100. Poin A, uraikan 3 upaya yang dilakukan untuk memahami tafsir ayat surah Yusuf ayat 100. Yang pertama itu kita bisa memahami dari isi kandungan daripada Quran Surat Yusuf ayat 100. Yang kedua, kita bisa menggunakan kitab tafsir Quran sehingga memudahkan kita dalam memahami makna ayat tersebut. Yang ketiga, meneliti kata per kata dari ayat tersebut, maka akan memudahkan kita dalam memahami tafsir ayat tersebut. Poin B, sebutkan 5 penggunaan tanda baca dan jelaskan fungsi tanda baca tersebut dalam Quran Surat Yusuf ayat 100. Yang pertama itu tanda baca titik. Dalam ayat ini, tanda titik berfungsi sebagai penanda akhir dari rangkaian keterangan dari ayat tersebut. Yang kedua, tanda koma. Dalam ayat ini berfungsi sebagai memisahkan petikan langsung dalam kalimat, yaitu pada arti dari dia Yusuf, wahai ayahku. Yang ketiga, tanda baca petik 2. Fungsinya yaitu mengapit judul, syair, karangan, dan mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, ataupun bahan bacaan tertulis lainnya. Selanjutnya, tanda baca seru. Berfungsi sebagai ungkapan berupa seruan atau perintah ataupun menggambarkan kesungguhan Yusuf mengatakan kepada ayahnya. Selanjutnya, tanda baca kurung. Berfungsi sebagai mengapit tambahan kata keterangan penjelasan pokok pembicaraan. Poin C, jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti ayat tersebut dan jelaskan fungsinya. Penggunaan kata maha dalam ayat tersebut yaitu maha mengetahui, maha lembut, dan maha bijaksana. Maha lembut adalah Allah maha lembut kepada hamba-hambanya yang beriman, dan Allah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya yang mengalami kesulitan. Yang kedua, maha mengetahui. Artinya, Allah mengetahui semua hal-hal yang tersembunyi, baik di langit maupun di bumi. Begitu juga dengan hati manusia, Allah sangat mengetahuinya. Yang ketiga itu maha bijaksana. Artinya, Allah sangat tahu siapa hamba-hambanya yang bersyukur dan kufur. Dan Allah sangat baik dalam mengukur dan sangat tepat dalam mengatur. Soal nomor 2, berikan pakaian hangat kepada saudara kita di negeri Sam. Poin A, uraikan yang dirasakan setelah membaca teks tersebut. Yang saya rasakan setelah membaca teks tersebut adalah saya merasa kasihan, merasa prihatin, dan merasa empati terhadap apa yang terjadi pada saudara kita di negeri Sam. Mereka hanya tinggal di tempat apanya saja. Yang kedua, yang saya lakukan sebagai wujud rasa peduli terhadap saudara di negeri Sam yaitu saya memberikan sumbangan, bantuan baik berupa uang, makanan maupun pakaian hangat yang bermanfaat untuk mereka, serta mengajak masyarakat untuk menyumbangkan sebagian hartanya kepada saudara kita di negeri Syam. Poin B, buatlah 15 diksi dari teks tersebut dan jelaskan maknanya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu dekap, artinya yaitu merangkul. Yang kedua artinya ekstrim, yaitu berlebihan, maksudnya itu di sana cuacanya sangat dingin. Yang ketiga itu pakaian hangat, maksudnya yaitu kita memberikan kepada saudara kita jaket atau baju tebal. Selanjutnya itu bantuan, maknanya yaitu memberikan sumbangan kepada saudara kita di negeri Sam. Selanjutnya musim, artinya yaitu periode. Di bumi artinya yaitu negara. Blokade artinya yaitu penutupan. Terkatung-katung artinya yaitu melayang. Kedermawanan artinya kebaikan terhadap sesama, kemurahan hati dalam membantu saudaranya. Melawan artinya menghadapi atas segala sesuatu yang telah terjadi. Melindungi artinya menutupi tindak keterlibatan pada cuaca panas, angin, udara, ataupun keadaan lainnya. Selanjutnya, membuat artinya menciptakan atau mengerjakan. Menyapa artinya mengajak bercakap-cakap atau menegur. Mengandalkan artinya menaruh kepercayaan kepada seseorang. Mengancam artinya memberikan tanda mengenai malapetaka yang akan terjadi. Soal nomor 3, jelaskan alasan kita sebagai bangsa Indonesia bangga berbahasa Indonesia. Kemudian paparkan yang telah dilakukan untuk memenuhi rasa bangga tersebut.
Jawabannya, alasan saya bangga berbahasa Indonesia yaitu karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa yang diraih dengan perjuangan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang serumpun. Bahasa Indonesia juga dipelajari oleh mahasiswa luar negeri seperti di Australia dan Jepang. Yang saya lakukan untuk memenuhi rasa bangga tersebut, selalu memakai bahasa Indonesia, selalu memprioritaskan bahasa Indonesia dan meningkatkan belajar bahasa Indonesia. Soal nomor 4. Jelaskan P4 persiapan yang ingin dilakukan untuk memenuhi tuntutan kerja dan jelaskan alasan persiapan tersebut. Yang pertama yaitu mental. Kita harus kuat dan jangan merasa lemah, membiasakan berpikir positif terhadap tanggapan orang lain, dan jadikan kritikan itu sebagai motivasi terhadap diri kita. Yang kedua yaitu mengenal diri sendiri. Kita harus bisa mengenal diri sendiri agar kita tahu apa saja kekurangan dan kelebihan kita. Yang ketiga yaitu memiliki sikap tanggung jawab. Artinya, seseorang profesional harus punya rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan segala hal dalam perjalanan karir dan pekerjaannya. Profesional sejati akan selalu belajar meningkatkan kompetensi yang mendukung profesinya, bekerja keras dan tekun berusaha. Yang ketiga itu mau belajar dari kesalahan. Setiap orang mungkin saja pernah berbuat salah. Seseorang yang profesional adalah orang yang terbuka terhadap kritik yang membangun dan terus berupaya meningkatkan diri menjadi lebih baik. Selanjutnya jujur dan bisa dipercaya. Dalam dunia kerja yang ketat kompetisi ini, nilai kejujuran akan kian diabaikan. Padahal jika sekali saja ketahuan seseorang tidak bisa dipercaya, maka jatuhlah reputasinya. Maka dalam dunia kerja kita harus punya sikap amanah dan dapat dipercaya. Soal yang kelima, buatlah pidato singkat dengan topik yang sesuai dengan minat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberi kita rahmat, kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Selawat serta salam yang kita curahkan ke arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia serta teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu. Seperti yang telah kita ketahui, ilmu sangatlah penting bagi kita. Ilmu sangatlah bermanfaat dalam menjembatani semua aspek kehidupan. Dengan ilmu, hidup akan lebih mudah. Dengan ilmu, kita akan hidup bahagia. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka wajib bagi kita memiliki ilmu. Jika menghendaki kehidupan akhirat, wajib memiliki ilmu. Dan jika menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, maka jawabannya adalah ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita. Kewajiban yang harus kita lakukan tanpa beda-bedakan status, sosial, umur, maupun jenis kelamin. Hal ini sesuai dengan hadis Rasul, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Begitu juga dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Ilmu dapat mengangkat derajat seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.